Saya belum berdoa sebetulnya kalau dibilang. Saya cuma usap-usap tangannya dia, saya cuma bilang, darah Yesus sembuhkan, pulihkan. Hanya bilang seperti itu. Kondisi teman saya lagi koma. Saya ingat, begitu saya lagi usap-usap tangannya, tiba-tiba dia bangun, dia manggil nama saya, Kak Juli. Ya, sukannya sehari-hari paling ke kantor. Kadang ya kalau ada tanggal-tanggal tertentu ikut arisan, gitu aja. Ya tiap hari ke kantor sih udah pasti, walaupun umpamanya ada acara siangnya, pagi nyempetin dulu ke kantor. Atau kalau enggak, kalau umpamanya acaranya siangnya nggak sampai terlalu sore, biasanya pagi dulu ke mereka, nanti sore baru ke kantor. Natal itu sebetulnya menginjak Desember itu banyak acara Natal, kumpul-kumpul Natal, dinner, lunch atau segala, ya pokoknya yang berhubungan dengan Natal. Terus biasanya kita bikin event gitu ya. Kalau saya sih biasanya ke panti asuhan atau ke panti jompo, itu saya sempetin gitu. Terus ya kebanyakan sih ngikutin ritualnya yang dari gereja aja. Ya saya sih jujur masih belajar pelayanan, karena melayani itu kita selalu belajar supaya makin hari itu pelayanan kita tuh semakin berdampak gitu ya. Saya sih pelayanan saya ya biasa di hari Minggu. Terkadang saya jadi aser, jadi ceker, kadang jadi pendoa. Sebagai orang Kristen, sama dengan teman-teman saya juga yang non Kristen, mereka kan ada ibadah gitu. Buat saya tuh gini, hidup tuh harus balance. Satu sisi kita banyak kegiatan dunia, tapi apa sih yang membatasi kita untuk supaya kita tuh nggak terlalu yang gimana ya, maksudnya terlalu yang ngurusin dunia aja. Pelayanan itu menjadi menjadi sebagai rem buat saya. Ketika saya dalam pergaulan, ketika saya ada di dalam hiruk pikuk kegiatan. Jadi pelayanan itu menjadi rem supaya saya tuh ingat bahwa saya ini seorang pelayan. Jadi apapun yang saya lakukan itu akan banyak dilihat orang, dan membuat saya tuh jadi sadar diri bahwa ada hal-hal yang bisa saya lakukan, ada hal-hal yang tidak seharusnya saya lakukan, seperti itu. Saya kalau dalam usaha sih saya ngerasain benar-benar ini mujizatnya Tuhan, karena kita usaha dari nol, dari yang bukan apa-apa. Jadi bisa seperti ini tuh kalau bukan karena kasih anugerah Tuhan, saya mungkin tidak ada di posisi ini. Kedua, tentang saya di pelayanan. Saya waktu itu datang ke rumah sakit, saya dengar kabar bahwa teman saya sakit. Waktu itu dia koma di rumah sakit. Saya mau masuk ke ruang ICU, si susternya bilang, "Bu, nggak boleh karena ini tidak boleh dikunjungi karena ruang ICU." Saya cuma bilang gini, "Saya boleh nggak minta waktu 5 menit aja? Saya di luar kota." Karena waktu itu memang kebetulan dia ada di luar kota. Saya datang aja 5 menit, saya bilang, "Saya cuma mendoakan aja," saya bilang gitu. "Oh, oke, boleh deh kalau emang ibu mendoakan." Saya masuk. Saya belum berdoa sebetulnya kalau dibilang. Saya cuma usap-usap tangannya dia, saya cuma bilang, darah Yesus sembuhkan, pulihkan. Hanya bilang seperti itu. Kondisi teman saya lagi koma. Saya ingat, begitu saya lagi usap-usap tangannya, tiba-tiba dia bangun, dia manggil nama saya, "Kak Juli." Dia kaget, saya kaget. Saya cuma,
sadar, iya kak, Kak Juni lagi apa? Enggak, aku lagi jenguk kamu aja, aku bilang gitu. Itu saya ngerasa kayak, wow, padahal saya belum bener-bener yang saya berdoa buat dia gitu. Jadi itu saya ngerasa, wow, Tuhan tuh luar biasa. Ternyata hati kita, Tuhan tuh melihat bahwa kita mengasihi dia. Kasih itu yang menjadi mukjizatnya dia bisa bangun dari komanya. Dan sampai sekarang dia sehat. Itu pengalaman iman yang buat saya luar biasa sekali gitu.